Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya bersama teman-teman akan mempresentasikan eh, mengenai digital skill dan digital safety, yaitu menavigasi dunia digital dengan aman dan cakap. Sebelumnya kami dari kelompok 2 angkatan 11 akan memperkenalkan diri. Pertama dengan saya sendiri yaitu Haris Agung Wijaya, kemudian ada Bang Gaspol Anwar, kemudian ada Kakak Dewi Angelita, dan yang terakhir ada Kak Carmila Yusnita. Transformasi digital telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Mengapa ini penting? Yang pertama, untuk peningkatan penggunaan perangkat digital dan internet. Kemudian, munculnya peluang baru dan risiko yang menyertainya. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kak Carmila. Nah, yang pertama ada digital safety atau keamanan digital, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya itu adalah ancaman utama di dunia digital. Yang pertama itu malware. Malware ini adalah sebuah perangkat lunak berbahaya seperti virus atau ransomware. Nah, ini juga kemarin pernah kejadian di suatu kementerian ya kan, yang mana disusupi oleh ransomware viral se-Indonesia. Nah, yang kedua itu ada phishing. Phishing itu penipuan untuk mencuri informasi sistem melalui email atau situs palsu. Jadi teknisnya itu dia membuat seolah website asli, tapi padahal itu adalah dummy yang dibuatnya sendiri. Ketika korbannya nanti memasukkan email dan kata sandi, maka akan dapat dibuka dan diakses oleh pembuat website palsu tadi. Lalu yang ketiga itu pencurian identitas, mengambil data pribadi untuk penipuan. Dan terakhir cyberbullying, pelecehan terjadi secara daring. Ini biasanya terjadi di sosial media. Praktik terbaik untuk digital safety. Yang pertama itu adalah kelola kata sandi. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Bahkan disarankan untuk secara berkala mengganti kata sandi yang kita punya. Lalu membuat autentifikasi dua faktor. Ini menggunakan mengaktifkan fitur ini itu termasuk adalah rekomendasi yang disarankan untuk menjaga agar perangkat kita terus terlindungi secara ekstra. Lalu ada waspada terhadap phishing, yang menghindari atau jangan pernah mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan, apalagi dari laman-laman yang terindikasi tidak resmi atau berbahaya, itu juga dihindari. Yang keempat itu dengan memperbaharui perangkat lunak. Pastinya sistem operasional di aplikasi itu selalu diperbaharui untuk menutup celah keamanan. Karena seiring kita memperbaharui perangkat lunak kita, maka di situ ada sistem keamanan juga ditingkatkan. Yang terakhir, menjaga privasi. Itu batasi informasi pribadi dibagikan di sosial media secara berlebihan misalnya. Nah, ini juga akan menutup celah agar data-data kita itu tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, pentingnya menjaga reputasi digital. Setiap jejak digital itu memiliki dampak. Tentu ya, apa yang kita upload, apa yang kita bagikan, apa yang kita sharing, itu akan sedikit banyaknya memberikan dampak atau mencerminkan bagaimana sih pribadi kita itu dalam aktif dalam bersosial media. Apakah itu hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif, itu juga harus dikontrol sebagai ASN yang menjaga reputasi digitalnya dengan baik. Lalu gimana? Pikirkan sebelum posting, apa sih yang diunggah, yang dilihat oleh banyak orang dan bertahan dalam jangka panjang. Yang kita unggah itu apakah nanti akan merugikan seseorang, merugikan kita sendiri, atau merugikan banyak orang. Lalu dalam beretika digital atau netiquette itu bersikap sopan dan menghargai orang di ruang digital. Tentu di media sosial itu dibuka sebuah ruang untuk berkomentar, untuk saling berpendapat, saling berbagi, saling bereaksi.
kita juga dituntut untuk bijak dalam berkata-kata atau bijak dalam mengetik dan lainnya. Yang kedua, digital skill atau keterampilan digital yang didefinisikan sebagai kemampuan mengetahui, memahami atau menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mungkin sekarang harusnya udah mulai diasah, itu digital skill. Jika sekarang mungkin levelnya basic, harus mengejar ke level medium atau nanti mungkin ke level profesional tuh, karena digital ini juga seiring dengan tuntutan kita di era zaman sekarang. Karena dengan kemampuan digital yang terampil, kita akan lebih mudah dalam melakukan atau membuat suatu menjadi lebih mudah dan praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kategori digital skill. Yang pertama, keterampilan teknis atau digital technical skill, yaitu mengoperasikan perangkat keras dan lunak, misalnya Microsoft Office. Yang kedua, yaitu keterampilan informasi atau digital information processing skill, yaitu menemukan, mengevaluasi, dan mengelola informasi secara daring. Yang ketiga, yaitu keterampilan komunikasi dan kolaborasi, berinteraksi dan bekerja sama melalui platform digital. Yang keempat, yaitu keterampilan pemecahan masalah atau mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis. Selanjutnya, keterampilan pembelajaran atau digital learning, memanfaatkan sumber daya daring untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya, yaitu digital skill yang dibutuhkan di berbagai bidang. Yang pertama ada pemasaran digital, yaitu SEO, content marketing, dan analis data. Terus selanjutnya analis data, pengolahan dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu keamanan cyber, melindungi sistem dari ancaman. Yang keempat ada pengembangan web dan coding untuk membuat dan memelihara situs web atau aplikasi. Selanjutnya ada kreatif digital yang diperlukan oleh desainer grafis, video editing, UI atau UX design. Selanjutnya ada mengembangkan skill digital. Yang pertama yaitu dengan cara ikut kursus daring, misalnya Coursera atau Udemy. Selanjutnya yaitu baca artikel dan berita tentang teknologi. Ada praktikan penggunaan perangkat lunak baru. Yang terakhir yaitu ikut serta dalam proyek kolaborasi digital. Selanjutnya yaitu digital safety atau digital skill saling melengkapi. Menguasai keterampilan digital tanpa memahami keamanannya ibarat mengemudi mobil tanpa rem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.